Uh, di sini kami akan membuat sebuah jaringan dalam rumah sakit. Ya, contoh jaringan dalam rumah sakit menggunakan paket tracer. Di sini ada sebuah server yang terletak di ruangan tersendiri dengan IP 192.168.1.2 itu, dan gateway-nya dengan IP 192.168.1.1. Nah, untuk router pusat ini kami beri nilai fast ethernet, kami beri IP fast ethernetnya 192.168.1.1 itu untuk servernya. Nah, serialnya kami menghubungkan ke 3 serial lain, yaitu ke gedung pertama, gedung kedua, dan gedung ketiga. Gedung pertama kami beri IP 10.10.10.1, dan gedung kedua kami beri IP 10.10.11.1. Kemudian gedung ketiga 10.10.12.1. Nah, kemudian pada gedung pertama seri routernya kami beri fast ethernetnya 192.168.2 sekian untuk ruangan pertama, dan ruangan kedua saya beri IP 192.168.5 sekian 51, karena hanya satu komputer. Nah, untuk yang ruangan ketiga kami beri IP 192.168.71. Nah, untuk serialnya ini menerima serial dari router pusat, yaitu 10.10.2 untuk serial 2-nya. Nah, untuk serial 3-nya kami beri serial 10.10.13.1. itu karena ini bukan menerima dari sini. Nah, pada gedung kedua berikutnya, gedung nomor 2, routernya kami beri fast ethernet 0 192.168.91. ini untuk ruangan pertama, untuk lantai pertama, dan lantai kedua saya beri IP 192.168.8 sekian. Untuk lantai ketiga kami beri IP 192.168.31. Kemudian untuk serialnya ini menyambung, ini sambung dengan router-router yang lain, yaitu 3 router yang bisa langsung gabung ke router gedung kedua ini. Nah, untuk serial yang pertama ini kami beri nilai 10.10.11.2 ini untuk ke router pusat. Kemudian serial 3 kami beri IP 10.10.13.2 ini untuk router ke gedung 1. Nah, sedangkan untuk serial yang ke-6 itu 10.10.14.1 ini untuk ke gedung ketiga. Nah, kemudian kita lanjut ke gedung ketiga. Gedung ketiga ada 3 lantai sebenarnya, dan karena lantai 2 itu ada ruang mayat, jadi tidak kami beri komputer dan tidak perlu untuk bisa komunikasi ke gedung-gedung lainnya. Lantai pertama itu
kami beri IP 192.168.4 sekian sekian. Dan kemudian lantai ketiga langsung itu saya bagi IP 192.168.10.1 ya. Dan untuk serialnya ini langsung nyambung ke router pusat dan router gedung kedua. Nah, untuk yang ke pusat saya beri IP 10.10.12.2 dan ke gedung kedua saya beri 10.10.14.2. Nah, kemudian agar bisa nyambung satu sama lain, kita wajib untuk memperkenalkan semua IP. Nah, sebagai contoh, karena sini banyak ya, saya hanya memberikan contoh beberapa saja. Nah, yang pertama ini 192.168.10. Ini dan 192.168.70 dan 50 ini, 3 IP ini yaitu berasal dari 3 lantai di gedung pertama, dan ini nyambung ke ini 10.10.0, berarti nyambung ke ini, router ini dan router ini. Dan kemudian untuk yang ini jadi, dan ini adalah IP dari server. Oh, ini yang dari server, dan ini 3 ini adalah IP dari 3 lantai ini. Jadi ini disesuaikan dengan jalur dari router masing-masing router gedung, sehingga semuanya IP ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain, seperti itu. Dan kemudian kami menyambungkan ke gedung kedua. Gedung kedua itu ada ini 192.168.30.80 dan 90. Ini ada IP di setiap lantai gedung kedua, dan ini adalah IP di setiap lantai gedung pertama. Dan ini adalah jalur yang dilewati dari router gedung 1 dan router gedung kedua, sehingga masing-masing user di gedung pertama dan gedung kedua bisa saling berhubungan, seperti itu. Dan untuk gedung ketiga itu sama seperti yang awal tadi, perkenalkan dengan ini 192.168.10.0 itu adalah IP dari gedung ke setiap lantai 3 gedung ketiga. Nah, dan ini adalah gedung gedung ketiga lantai pertama. Seperti itulah. Dan ini juga jalurnya melalui jalur-jalur ini. Itu juga, dan kita tidak bisa hanya memperkenalkan dalam satu router saja. Kita harus memperkenalkan di setiap router. Dan ini juga contoh di gedung kedua. Nah, ini adalah IP di gedung kedua dengan jalur 10.10.13. Ini adalah jalur antara router gedung pertama dan gedung kedua. Dan ini adalah IP di setiap lantai gedung pertama, sehingga
semua komputer atau ya alat untuk berkomunikasi di gedung kedua dan gedung pertama ini bisa saling berkomunikasi. Begitu juga di gedung ketiga dan server juga seperti itu. Sudah kami atur semuanya. Nah, tidak cukup sampai di sini. Kita juga harus memperkenalkan IP itu di router ketiga, router gedung 3. Seperti ini. Caranya sama semua. Hanya beda jalur-jalurnya saja. Jalurnya pun ya seperti itulah. Sebagai contoh ini 192.168.10.604010. Nah, untuk 10 ini ada IP yang di server, dan 10.10.12 ini mengarah ke pusat. Nah, gedung ketiga ke router pusat. Lihat kan, ini adalah IP gedung kedua, dan ini ada jalur-jalurnya. Jalur ini mengarah ke router gedung kedua dan gedung ketiga. Nah, ini ada IP di gedung pertama. Gedung pertama menggunakan jalur ini 10.10.12. Jadi bisa menggunakan jalur ini. Gedung ketiga, gedung kedua baru ke pertama. Seperti itu. Ini juga pengaturan di router server atau router pusat, sama seperti yang sebelumnya. Juga harus memperkenalkan semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Oh, lupa. Kita bisa mengeceknya apakah sudah berhasil atau belum. Sudah sukses. Semuanya sudah sukses. Kira dulu biar tidak mengganggu. Dari sini ke sini. Nah, sukses. Seperti itu. Nah, sukses semua ya. Sekian